إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat, ridha dan taufiknya kembali pada siang yang penuh berkah ini Allah mudahkan kita semua untuk bersama-sama bertaqarrub kepadanya, bersama-sama menunaikan ibadah Jumat hadir di rumahnya. Kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima taqarrub kita, mencatat niat dan kehadiran kita sebagai amal saleh yang Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda, menjadi wasilah kita semua mendapatkan rahmat dan ridha-Nya, dan akan menjadi penambah banyaknya dan beratnya timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, adalah suatu yang ironi kita orang-orang muslim yang hidup di negeri Indonesia tercinta ini yang mayoritas berpenduduk Islam. Bahkan Indonesia adalah negeri berpenduduk muslim terbesar sedunia. Tetapi kalau kita perhatikan nuansa kekhawatiran, nuansa curiga, tidak suka kepada Islam dari sebagian kita itu sangat terasa sekali. Mungkin bahasa sekarang itu Islamofobia. Ada perasaan benci, perasaan tidak suka, curiga kepada Islam. Dan ini kenyataan yang tidak terbantahkan. Bisa kita rasakan bagaimana sering kita dengar tuduhan-tuduhan, kata-kata yang membuat kuping kita ini panas. Islam ini agama yang tidak toleran, Islam agama impor. Bahkan ada orang yang berusaha untuk menampilkan Islam yang benar, pakai kerudung yang bagus, dibilang ini pakaian ala kadrun, dan banyak lagi tuduhan-tuduhan yang kadang-kadang kita merasa bagaimana tuduhan-tuduhan yang sangat berani yang kita rasakan. Memang yang kita rasakan selama ini baru sampai kepada
tingkat kata-kata, hate speech, dan itu juga banyak masih di medsos. Tapi kalau kita biarkan, kita tidak merasa ada rasa sedih, agama kita, nabi kita, ayat-ayat Al-Quran, Allah itu dicaci, kita umat Islam kok tidak ada rasa sedih dan prihatin? Justru kita khawatir dengan keimanan kita. Kata Buya Hamka, kalau ada Allah, Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran dicaci, lalu kamu tidak marah, tukar aja pakaian kamu dengan pakaian kafan. Karena rasa cintanya ini sudah hilang. Salah satu bukti kalau kita cinta kepada Islam adalah orang kalau mencintai sesuatu, apabila sesuatu yang dicintai itu ada yang mencaci, pasti kita marah. Mungkin sekarang ini baru tingkat kata-kata, cacian-cacian, stigma-stigma. Tapi kalau berlanjut terus, kita bisa rasakan bagaimana di negara-negara yang minoritas muslim. Mereka bukan sekedar kata-kata, itu sudah sampai kepada tindakan. Banyak saudara-saudara kita di berbagai belahan bumi yang lain, di mana muslim minoritas, mendapat perlakuan yang tidak adil. Bahkan beberapa tahun yang lalu bagaimana peristiwa yang sangat memprihatinkan, menyedihkan. Orang muslim sedang sholat, lalu ada orang memberondong, menembaknya, sampai sekian banyak menjadi syahid. Dan sampai sekarang konflik-konflik yang korbannya umat Islam itu di Palestina, apalagi di Bangladesh, di India. Kalau Palestina itu saudara-saudara kita, kenapa sampai sekarang itu enggak muslim, enggak merdeka? Padahal sudah 80% negara-negara di dunia itu sudah mengakui kemerdekaan Palestina. Tapi ada 20% negara-negara yang mereka kuat, punya hak veto, tidak mengakui. Kenapa mereka itu sampai sekarang tidak diakui kemerdekaannya? Enggak ada lain kecuali karena penduduknya muslim. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak akan melakukan penyiksaan, ketidakadilan, kezaliman, melainkan karena mereka adalah orang-orang yang beriman. Sebetulnya kalau mereka mau mengikuti apa mau mereka, mau meninggalkan agama mereka, mau mengikuti aturan mereka, sebenarnya sudah selesai. Tapi apakah kita mau menjual agama? Jadi kita sedih. Banyak orang-orang yang mencaci. Dan lebih memprihatinkan lagi kalau kita di Indonesia, karena Indonesia itu negeri yang mayoritas muslim. Dan kalau kita perhatikan orang-orang yang melakukan pencacian terhadap agama ini, kita lihat kebanyakan orang muslim. Ada memang beberapa orang yang non muslim, murtad, seperti Ibrahim Syaifuddin atau Muhammad Kece, namanya Muhammad. Tapi secara umum kalau kita perhatikan, mereka yang mencaci KTP-nya Islam, keluarganya Islam. Dan mereka tidak mau kalau dibilang itu sudah keluar dari Islam. Mereka mengatakan kami sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, keluarganya Islam, tapi kerjanya mencaci. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah, apakah kamu kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah, kepada Rasulullah, kamu berani mencaci, memaki? Kata Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan, jangan kamu minta maaf, karena boleh jadi kamu sudah kafir. Jadi bukan masalah yang sepele, mencaci agama, mencaci ayat, mencaci Allah, mencaci Rasulullah. Jangan merasa karena KTP-nya Islam, karena keluarganya Islam, lalu dengan seenaknya. Mentang-mentang kebanyakan kalau dilaporkan itu nggak diproses. Tapi Allah Maha tahu. Lalu pertanyaannya kepada kita, kenapa umat Islam kok masih mencaci, ada semacam Islamofobia yang begitu kuat? Kenapa?
Pertama, karena sebetulnya mereka itu tidak kenal Islam yang sebenarnya. Apa yang mereka tuduhkan itu jauh panggang dari apinya. Enggak mungkin Islam itu dituduh ini. Semua itu omong kosong. Coba kita bayangkan, Nabi Muhammad SAW datang itu sebagai rahmatan lil alamin, datang membawa Islam yang damai. Nabi Muhammad SAW itu diutus membawa Islam di tengah masyarakat jahiliyah yang tidak ada keadilan, tidak ada kedamaian, satu dengan yang lain selalu bertikai. Lalu Nabi Muhammad datang dengan membawa Islam. Islam itu apa? Keselamatan, kedamaian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus di tengah masyarakat yang begitu, mungkin sudah masyarakat yang barbar, masyarakat yang tidak mengenal keadilan. Tapi begitu Nabi Muhammad datang membawa Islam, maka kemudian negeri itu menjadi negeri yang berbudaya, yang berdamai, yang membawa kebahagiaan. Dan kota Madinah disebut dengan Madinah karena berbudaya. Jadi tidak benar kalau umpamanya Islam kemudian menang, Islam itu jaya, kemudian nanti akan hilang keadilan, hilang kedamaian, hilang toleransi. Semua itu omong kosong. Dan kenapa umat Islam ikut-ikutan mencaci? Karena umat Islam itu sendiri sebagian itu enggak mengenal Islam. Mereka tidak mau mempelajari Islam dari sumber yang aslinya. Pelajari Al-Quran, pelajari As-Sunnah, belajar dari ulama-ulama yang benar, yang pemahamannya kepada Islam benar, mengikuti pemahaman yang benar dari sumber-sumbernya yang Islam juga. Karena banyak sekarang ini orang mempelajari Islam tapi bukan dari orang Muslim. Bagaimana dia pengen mempelajari Islam, dapat gelar PhD, PhD, tapi belajarnya kepada profesor, doktor si fulan. Agamanya apa? Ada yang nggak punya agama, ada yang agama lain. Kalau kita kepengen mempelajari Islam, ya belajar dari orang Muslim, seorang ulama yang betul-betul pemahamannya mendalam, benar. Bukan mencari seorang ilmuwan Islamologi yang kita tidak tahu apa agamanya. Yang kedua, barangkali kenapa orang Islam itu mencaci agama sendiri? Kadang-kadang karena terprovokasi. Mereka hanya langsung percaya mendengar info-info yang sengaja dikemas oleh mereka orang-orang yang tidak suka kepada Islam, lalu disampaikan melalui media, berbagai macam cara mereka untuk menyampaikan kekurangan-kekurangan yang sebetulnya itu semua adalah kemasan mereka, yang intinya untuk memprovokasi, untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan Islam. Walaupun sejarah membuktikan banyak orang-orang mu'alaf, para ilmuwan mu'alaf itu karena apa? Karena meneliti Islam. Mereka mengkaji Islam, ingin mencari kelemahannya, tapi apa? Justru mereka melihat keistimewaan, akhirnya malah dia bersyahadat, itu banyak juga. Karena mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Tapi intinya kita umat Islam, kenapa itu ikut terprovokasi lalu mencaci agama Islam itu sendiri, padahal kita orang Muslim? Karena kita harusnya itu mengecek. Makanya kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kalian seorang fasik membawa naba. Naba itu berita. Binaba'in fatabayyanu. Jangan langsung terima, tapi tabayyun dulu. Benar, ini informasi Islam kayak gini, ini benar enggak? Di cross check, sesuai enggak? Ditanyakan kepada ahlinya. Kalau kita enggak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya, apa benarnya Islam begini? Jadi langsung kita benarkan, langsung kita sampaikan juga. Makanya kata Allah, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena kamu enggak ngecek dulu beritanya, enggak cross check dulu, akhirnya kamu akan apa? Menzalimi orang. Berita yang tidak benar, hoax, kemudian kita sampaikan lagi. Yang ketiga, kenapa orang Islam itu suka mencaci agama sendiri? Ya, tidak bisa kita pungkiri juga. Kadang-kadang kita sendiri juga belum maksimal menunjukkan keislaman yang sebenarnya. Yang hakikatnya Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW
diutus sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali menjadi rahmat. Lil alamin itu artinya untuk seluruhnya. Alam itu ada alamul insi, alamul jinni, alamul hayawan, alamun nabat. Alam itu bukan hanya manusia saja, semua. Harusnya dengan kehadiran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu, kasih sayang itu dirasakan oleh semuanya, oleh muslim dan juga non muslim. Dan Islam itu tidak melarang kita berbuat baik, berbuat adil kepada orang non muslim manakala mereka tidak memusuhi kita. Kata Allah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum ilaihim wa tuqsitu ilaihim. Kata Allah, ya silakan kita berbuat adil, berbuat baik kepada orang-orang non muslim selagi mereka tidak memusuhi kita. Asal kita berbuat baik, kerjasama dalam urusan selain agama, selain ritual yang sifatnya sosial. Karena kalau yang ritual sudah dijelas ya, lakum dinukum waliyadin. Intinya, marilah kita berusaha untuk terus memperdalam, memahami Islam yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama dari Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman yang benar, ulama yang lurus. Kita terus juga jangan mudah terprovokasi dengan info-info yang sengaja memang dikemas untuk menyudutkan Islam, sehingga kita tidak ikut-ikut informasi yang tidak benar. Dan yang lebih penting, kita juga harus berusaha untuk menampilkan, menunjukkan keislaman yang benar, keislaman yang penuh rahmat. Kata Allah Subhanahu wa taala memuji bagaimana Nabi Muhammad SAW begitu berhasil di dalam berdakwah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Karena kasih sayang, karena kelembutan engkau wahai Nabi Muhammad kepada mereka, sehingga mereka itu pun ikut dakwah kamu. Seandainya engkau kasar, walaupun tafaddan ghalidhal qalbi, keras, niscaya mereka pun akan kabur, akan menjauh darimu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah mu'izzi man ata'ahu wattaqahu wa mudhilli man adha'a amrahu wa 'asah alladhi waffaqa ahla ta'atihi lil 'amali bima yardah wa nahaa 'an ma'siyatihi ma qaddarahu 'alayhi wa qadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wa ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. 'adada ma ahata bihi 'ilmuka wa khatta bihi qalamuk wa ahsa kitabuk wa radallahu 'an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an sahabati ajma'in wa 'an at-tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammir a'da'aka 'ada'ad-din. Allahumma ijma' kalimatal muslimin 'ala al-haqqi ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'asiran illa yassartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.